Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang di Gereja Katolik Sentral Kobe. Hari ini merupakan hari Minggu biasa yang ke-20 dan perayaan Ekaristi pada hari ini akan dipersembahkan oleh Romo Alexander Denny Wahyudi SX. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita bangkit berdiri dan menyanyikan lagu pembuka Puji Syukur nomor 620. Seperti seorang wanita Kanaan meminta pada Yesus, namun rupanya Yesus tidak selalu menggubrisnya, tapi berkat ketekunan wanita ini, Yesus pun mengabulkan permohonannya. Maka di awal perjamuan kudus ini kita mengakui di hadapan Allah segala kelemahan dan dosa kita supaya kita layak merayakan peristiwa keselamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawat Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
yang mengasihi-Mu, bahkan sebelum mereka memintanya. Curahkanlah kasih sayang ke dalam hati kami, supaya kami yang mengasihi Engkau dalam segalanya dan di atas segalanya, diperkenankan menikmati pemenuhan janji-janji-Mu lebih dari yang kami rindukan. Dengan pengantaran Tuhan kami, Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku dan keadilanku akan dinyatakan. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan, mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan refrain. Segala bangsa bertepuk tangan, berbaktilah untuk Allah, Raja semesta. Segala bangsa bertepuk tangan, berbaktilah untuk Allah, semesta. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalan dikenal di bumi, dan keselamatan di antara segala bangsa. Segala bangsa bertepuk tangan, berbaktilah untuk Allah, Raja semesta. Kiranya
Bacaan kedua. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada umat di Roma. Saudara-saudara, aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi. Justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku, yaitu kalau aku dapat membangkitkan cemburu di dalam hati kaum sebangsaku menurut daging dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Sebab jika penolakan mereka berarti perdamaian bagi dunia, dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup dari antara orang mati? Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka, demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya Ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Demikianlah sabda Tuhan. Baik, pengantar Injil, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki."
Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Hari ini kita mendengarkan mungkin kata-kata Yesus yang buat kita kadang-kala nggak masuk akal, menyebut wanita ini seperti anjing ya. Karena kala itu orang-orang Yahudi, mereka tidak bergaul dengan orang-orang di luar Yahudi. Maka Yesus menyatakan bahwa ia datang hanya untuk orang-orang Israel. Maka ada tesis yang berkata berikut ini: hati yang memahami posisi penderitaan dan situasi orang lain dan terus-menerus terlibat dengan mereka. Wanita Kanaan ini adalah seorang di luar bangsa Yahudi, di luar etnis dan di luar agama orang-orang Yahudi ini. Namun ia terus berdoa dengan sungguh-sungguh untuk putrinya yang sakit. Awalnya Yesus diam, tetap diam, dan malahan para muridnya berkata pada Yesus, suruhlah orang ini pergi karena ia berteriak-teriak. Tetapi dengan gigih wanita ini rupanya tetap meminta tolong pada Yesus. Dan Yesus akhirnya mengabulkan permohonannya dan anaknya pun sembuh. Mungkin kisah ini jarang kita lihat atau dengar dari pengalaman kita sehari-hari. Namun kalau kita melihat dari budaya Jepang yang mana yang beresonansi dengan bacaan Injil hari ini. Kali ini dikatakan bahwa budaya pemahaman dalam bahasa Jepang dikatakan sasurubunka kotobayori kokoro yo. Budaya memahami, membaca hati daripada membaca kata-kata. Dalam budaya Jepang, memahami perasaan dan situasi orang lain sangat dihargai. Kimochi, memberikan sesuatu yang mungkin bagi dirinya tidak berharga. Kimochi dake, merasakan penderitaan orang lain. Aite no itamio, kanjin, memahami perbedaan perspektif. Tatsibano chigayo rikaisu, membaca perasaan yang tak terucapkan. Omotengi dinai kokoro yomito. Yesus memahami penderitaan yang mendalam dari seorang ibu yang notabene di luar bangsa Yahudi. Orang Kanaan adalah orang asing dan bukan beragama seperti orang Yahudi. Namun Yesus memahami penderitaan yang mendalam dari ibu orang asing ini, yang bersembunyi di balik kata-kata wanita Kanaan ini, dan akhirnya mengakui bahwa imannya luar biasa. Hal ini yang saya katakan tadi selaras dengan budaya kepekaan Jepang yang melihat hati, kimochi daripada kata-kata. Hal kedua, dalam budaya Jepang dikatakan nebari suyosa akiramenai kokoro. Gambare hal-hal yang semacam ini di Jepang, dalam budaya Jepang memiliki sikap gigih dalam menghadapi kesulitan, apalagi kesulitan dalam menghadapi bencana seperti kita saksikan. 10 tahun lalu Kumamoto diguncang gempa, di mana saya pun juga mengalami. Saya juga ada di sana 10 tahun lalu, dan kali ini pun mengalami gempa yang sama. Dan bahkan gempa itu tidak hanya terjadi bulan Juli tanggal 28 saja, tetapi hampir setiap hari
Wanita Kanaan ini pun terus memohon dengan sumpah meskipun telah ditolak berkali-kali. Ia menunggu hingga hati orang lain terbuka, membangun hubungan melalui kesabaran. Wanita Kanaan ini pun mewujudkan ketekunan hatinya memohon kepada Yesus. Sosoknya selaras dengan ketekunan Akhiramenai, Nembaritio, dan kesabaran lalu juga permohonan yang tulus. Hal yang ketiga dalam budaya Jepang adalah Yuai Machibano Hito Mamoru, melindungi orang yang rentan. Mungkin dalam kehidupan budaya Indonesia juga mirip-mirip, namun dalam budaya Jepang ini melindungi orang yang rentan, yang lemah merupakan kebajikan dari komunitas Jepang yang memiliki semangat komunitas yang melindungi mereka yang rentan, terutama anak-anak, orang tua, orang sakit, orang di luar keluarganya. Soto. Dan wanita Kanaan yang adalah ibu asing ini yang berada dalam posisi yang rentan secara sosial dan agama. Yesus tidak meninggalkan kerentanannya, tetapi malah memberikan kesembuhan di luar batas komunitas, karena ia bukan berasal dari komunitas Yesus. Hal ini selaras dengan nilai-nilai budaya Jepang yang mungkin kita alami selama ada di sini. Melindungi yang rentan, membantu mereka yang membutuhkan. Mungkin akhir-akhir ini di Jepang secara politik mereka agak kibisi sama orang-orang asing yang mungkin dalam bentuk undang-undang nanti mungkin lebih menuntut segala macam. Namun yang saya tahu awal-awal tinggal di Jepang, yang teman-teman saya ada di Kumamoto University, saya awalnya di Kumamoto, dan beberapa dari mereka mengatakan di Jepang ini kalau istilahnya meskipun orang asing ketika melahirkan di Jepang semuanya dibiayai oleh negara Jepang. Semacam itu. Saya nggak tahu sekarang, tapi sampai segitunya. Dan juga di Jepang ini mereka yang orang-orang asing yang bekerja di Jepang, termasuk saya sebagai misionaris, sebagai pastor dari misionaris Samaritan, kami pun juga membayar pajak, lalu juga di usia senja nanti juga membayar untuk penting itu pensiun dan seterusnya. Maka kalau kita bandingkan dengan negara kita, misionaris asing yang berkarya di Indonesia, mana ada mendapatkan pensiun dari negara Indonesia? Nggak ada. Jadi negara Jepang sungguh luar biasa, dan mungkin lebih susah lagi di masa yang akan datang karena ekonomi Jepang lambat laun menurunkan Enyasu dan seterusnya. Namun kita ada di Jepang, maka kita juga mengikuti apa yang menjadi aturan di Jepang. Hal yang keempat menjadi budaya Jepang, yaitu Kensong no Mi, Kensong no Utsukushi, yaitu keindahan, kerendahan hati. Semangat dari wanita Kanaan ini yang berkata, Tuhan, bahkan anak anjing pun memakan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Kata-kata ini bukanlah menghina diri sendiri, tapi ungkapan kerendahan hati dan kepercayaan. Mungkin dalam bahasa Jepang mengatakan bahwa anggota keluarganya atau bahkan musuhi atau dan seterusnya mirip-mirip dengan kata-kata wanita ini, tetapi itu bagian dari budaya Jepang juga merendahkan diri, kerendahan hati, dan juga kepercayaan. Dalam budaya Jepang, kerendahan hati dianggap sebagai suatu kebajikan, membuka hubungan dengan merendahkan diri, lalu sikap menghormati orang lain, lalu ungkapan hati yang bijaksana. Kerendahan hati wanita Kanaan ini selaras dengan konsep budaya di Jepang, keindahan dan juga kesopanan.
Maka secara ringkas kita membaca dari Injil kali ini, wanita Kanaan ini, hati yang memahami penderitaan orang lain seperti Yesus dan juga dengan sabar mendampingi mereka dan terus berdoa dengan kerendahan hati. Maka timbal balik antara wanita Kanaan ini yang membutuhkan kesembuhan untuk putrinya yang sakit, kesembuhan dari Yesus, maka ia pun selalu dengan rendah hati memohon kepada Yesus. Maka bacaan Matius hari ini yang selaras dengan nilai-nilai budaya Jepang yang saya sebutkan tadi, berbicara pada kita dengan tesis awal tadi, hati yang memahami perasaan orang lain, mendampingi mereka yang lemah, dan terus berdoa tanpa menyerah. Inilah iman yang paling menyenangkan hati Allah. Namun apa yang kita mohon biasanya untuk diri kita sendiri ataupun juga untuk keluarga dekat kita atau teman kita. Jarang kita berdoa untuk orang yang mungkin tidak ada hubungan dengan kita. Maka di saat terjadi bencana alam, terjadi malapetaka, orang Katolik pun berdoa untuk mereka semua. Bukan hanya berdoa, tapi juga gereja mengajak umatnya untuk memberikan sedekah untuk mereka yang berkesusahan. Maka di misa kali ini kita pun juga mungkin memiliki teman, saudara, dan seterusnya yang ada di Indonesia yang mengalami gempa dan bencana di Flores kemarin, dan juga mungkin di Kolombia, Venezuela, ataupun di daerah Kumamoto, Yasuhiro, dan seterusnya. Kita semua prihatin dan juga kita mohon supaya mereka pun dikuatkan dalam menghadapi cobaan alam. Kita lanjutkan misa ini dengan penuh harapan dan juga doa yang terus-menerus, meskipun kadang-kala doa itu serasa tidak didengarkan. Namun apa yang tidak kita minta pun kita sudah diberikan oleh Tuhan, yaitu kehidupan, nafas, dan juga keberadaan kita di sini bersama sebagai umat. Amin. Kita lanjutkan doa kita dengan doa percaya. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan Yesus Kristus Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang bersengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke dunia, meninggal bagi yang dari surga disebutkan nama Bapa yang Maha Kuasa, dari sediakan datang aku percayakan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, bersekutu para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita yang selalu bersedia mendengarkan mereka berdoa dalam nama Kristus dengan mantap. Bagi para pemimpin gereja-gereja Kristus, semoga Allah Bapa menerangi para pemimpin gereja-gereja Kristus agar mereka jangan saling menganggap saingan, melainkan bersama-sama mencari kebenaran dalam Kristus. Marilah kita mohon. Tuhan dengarkanlah umat. Bagi perdamaian dunia, semoga masyarakat dunia selalu berjuang untuk menciptakan perdamaian dan kerukunan, sehingga setiap orang memiliki kekuatan dan keberanian untuk menentang perang, penindasan, ketidakadilan, dan penghancuran. Marilah kita mohon. Tuhan dengarkanlah umat. Bagi mereka yang belum mengenal Kristus, semoga Allah Bapa menerangi dan membimbing mereka yang belum mengenal Kristus, agar mereka dapat mencari dan menemukan Yesus Kristus dalam hidup mereka. Marilah kita mohon. Tuhan dengarkanlah. Bagi kita bersama, semoga Allah Bapa
sabdanya didengarkan dengan gembira, serta dihayati dengan iman. Marilah kita mohon. Tuhan dengarkan doa. Bagi umat-Mu di NTT yang sedang mengalami musibah, ya Bapa, kami berdoa bagi saudara-saudari kami di NTT yang sedang menghadapi musibah dan berbagai kesulitan. Sertailah mereka dengan kasih dan kekuatan-Mu. Hiburlah mereka yang kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Berilah ketabahan bagi mereka yang menderita, dan gerakanlah hati banyak orang untuk membantu serta meringankan beban mereka. Semoga mereka tetap memiliki harapan dan senantiasa percaya akan penyertaan-Mu. Marilah kita mohon. Tuhan dengarkan doa. Allah Bapa kami di surga, iman akan Yesus telah mempersatukan kami. Berilah agar kerukunan dan kegiatan kami jangan hanya membuat orang lain kagum, tetapi juga mendorong mereka untuk hidup seturut teladan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Persembahan silakan. saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima dengan kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan ini yang menandakan kasih-Mu bagi kami dan bakti kami kepadamu. Semoga dengan mempersembahkan apa yang kami terima daripada-Mu, kami layak menerima Engkau sendiri dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur pada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur padamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab dengan kelahirannya, Dia kembali manusia yang lama. Dengan penderitaannya, Dia menghapus dosa kami. Dengan bangkit dari antara orang mati,
dan membuka jalan menuju hidup yang kekal. Dan dengan baik kehadirat-Mu Bapa, Dia membuka palang pintu surga. Sebab itu, bersama rombongan malaikat dan para kudus, kami menyanyikan pada pujian bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya pada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah berjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepada-Mu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku." Ingatlah Tuhan akan gereja yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Leo ke-14, dan uskup kami, Thomas Aquinas, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah.
Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan penurutan sirat ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan selalu bersama-Mu. Kita sampaikan damai satu sama lain. Damai Kristus. Amen.
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbanggalah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba.
menyambut sakramen ini, kami dipersatukan dengan Kristus. Dengan rendah hati kami mohon kemurahan supaya di dunia kami menyerupai Dia dan di surga kelak bersama Dia, ialah Yesus Kristus Putra yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Silakan duduk, teman-teman. Terima kasih banyak pada Bapak Denny yang telah memimpin misa pada hari ini. Mohon perhatian untuk beberapa pengumuman. 1. Misa Bahasa Indonesia akan diadakan 2 kali setiap bulan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan cek Instagram @KKIKSI. 2. Mohon perhatian bagi umat yang baru pertama kali hadir pada perayaan Ekaristi pada hari ini. Dimohon untuk maju ke depan altar untuk memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama, asal tempat di Indonesia, serta pekerjaan atau aktivitas selama di Jepang. Sekali lagi, umat yang baru pertama kali hadir diharapkan untuk maju ke depan. Attention to all members who are attending this Mass for the first time today. We would like to invite any newcomers to come forward to the altar and please introduce yourself briefly. Thank you. Silakan maju. Konnichiwa. 私は今日インドネシアのミサがあるということを知らないで来て大変光栄に思っています。たくさんのお招きをいただきました。私は日本人なんですけども、ブラジルにずっと住んでいて、ポルトガル語と日本語を話すので、インドネシア語はとても近しい感じがしました。インドネシアとか見てて、ポルトガル語の皆さんもお手伝いもしています。はい、それで私は今は、六甲教会の信徒で、主に日本語のミサに出ています。今日はとても良かったです。ユミと申します。ユミです。マリア・ルシア・ユミ。よろしくお願いします。Selamat sore semuanya, perkenalkan nama saya Clara Monica, asal dari Indonesia, Medan, Sumatera Utara. Saya sekarang sedang belajar di Kegashi Osaka. Yoroshiku onegaishimasu. Selamat sore semua. Nama saya Aran, asal Indonesia, Makassar. Sekarang di Jepang kerja di Saitama. Datang di sini liburan, Mister. Sendirian. Terima kasih. Yoroshiku onegaishimasu. Ketiga, mohon perhatian bagi umat yang bulan ini berulang tahun atau umat yang merayakan hari ulang tahun perkawinan di bulan ini atau umat yang akan menempuh perjalanan jauh di bulan ini. Dimohon untuk maju ke depan untuk menerima berkat dari Allah. Sekali lagi, kepada umat yang berulang tahun di bulan ini, umat yang merayakan hari ulang tahun perkawinan di bulan ini, maupun umat yang akan menempuh perjalanan jauh di bulan ini, dimohon untuk maju ke depan. Cuma berdua aja. Semoga dalam berkat setiap hari selalu dilindungi dan berkati oleh Allah yang Maha Kuasa, khususnya dalam perayaan ulang tahun kami berdua. Semoga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan rohani dan jasmani bersama keluarga yang dikasihi
dan juga komunitas Katolik Indonesia ini dan dimanapun berada. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat. Setelah perayaan misa berakhir akan ada foto bersama di depan altar. Seluruh umat diundang untuk berteduh. Selain itu, setelah misa berakhir akan ada acara tamah-tamah berupa makan-makan dan juga pendalaman iman di ruangan sebelahnya. Nanti kami mengundang seluruh umat untuk dapat hadir dan memeriahkan. Demikian pengumuman gereja ini. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, terima kasih saudara sekalian semua yang sudah hadir dalam misa kali ini dan juga kita berterima untuk kor yang selalu luar biasa. Kita bagi berdiri dan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersama. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, perayaan Ekaristi sudah selesai.